ada orang ya perempuan keluar, masih muda. Perkiraan saya sih umurnya sekitar mungkin 20-an ya, belum 30. Terus saya bilang, "Kak, mohon maaf konfirmasi." "Oh ya, benar ini tadi pesanan saya." "Coba Bapak lihat, Abang lihat ke belakang, tapi jangan kaget ya." Gitu. Saya nengok, "Oke, coba Bismillahirrahmanirrahim Bang." Yang anak muda bilang gitu. Pas nengok belakang, saya lihat rumah itu, rumahnya kosong. Di tahun sekitar 2015-an, 2010-2015 lah, sekitar tahun itu. Ini satu keluarga nempatin rumah itu. Bapak, ibu, anak 2, yang keduanya itu laki-laki, yang pertama perempuan. Nah, si anak yang terakhir ini dia di luar negeri ininya kuliahnya. Nah, ternyata di balik itu semua dia ngelakuin tindakan yang di luar ini ya, di luar nalar kita. Ternyata dia mengakhiri hidup di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng gue Rian di obrolan tengah malam. Semakin malam semakin seram. Oke nih sob, kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang berprofesi sebagai driver ojol. Dan beliau akan membagikan kisah horornya saat menjalani profesi dia sebagai driver ojol. Langsung aja kita sapa narasumber kita di malam kali ini. Selamat malam Bang Tito. Ya, selamat malam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi malam ini Abang mau cerita apa nih Bang? Ya, jadi malam ini saya mau cerita tentang saya pernah mendapatkan pesanan makanan pada customer yang ternyata dia ini baru 2 jam yang lalu meninggal. Oh, 2 jam yang lalu meninggal? Iya. Oh, oke. Oke, tahan dulu nih untuk ceritanya Bang Tito. Nah, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tombol hype-nya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa kunjungi sosial media kita, nanti semuanya gue cantum di kolom deskripsi. Bang Tito, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, Kita mulai. Oke nih Bang Tito, gimana tuh awal mula ceritanya? Jadi tahun 2022 saya awal mulanya jadi Gojek. Untuk saat ini ngojek. Dimana saya fokusnya dari awal memang tidak membawa penumpang ataupun paket. Jadi lebih concernnya ke membawa makanan ya, pesanan makanan customer. Jadi ya selama itu sampai detik ini masih sama sih, masih ngantar makanan aja. Atau belum pikiran buat yang lain-lain, layanan ya maksudnya, kayak gitu. Nah, waktu itu ada salah satu kejadian juga di mana saya pernah ngantar makanan pesanan dari customer yang menurut saya awalnya sih masih normal ya. Buat saya masih yang ya orang mayanya mesan makanan ya nggak ada yang masalah, nggak ada masalah lah intinya gitu. Karena saya sering nariknya itu malam hari, nah pasti kan bakal nganter ke area perumahan-perumahan yang notabene di daerah Bekasi ya semua perumahan sih gelap, cuman beda lah suasananya kalau malam tuh. Dari sisi jalannya sepi atau kita ngerasa merinding atau apa itu biasa lah kayak gitu kan. Nah, waktu itu saya pas lagi narik malam, saya dapat
pesanan nih, lagi duduk ya kan, dapat pesanan sate waktu itu di daerah ya deket-deket daerah Bekasi lah, pokoknya deket saya nongkrong di tongkrongan saya itu di base camp. Dapat pesanan nih sate, saya ambil lah ya kan. Dari situ saya jalan ke resto. Sampai di resto itu saya perhatiin kan pesanannya apa sih gitu. Ternyata dia sate kambingnya 10, sate ayamnya 10. Ke mana nih antarnya gitu kan. Terus saya lihat mapnya, udah ntar ngikutin map aja ngantarnya. Nah terus yang lebih menariknya pembayarannya kan cash tuh. Nah kita kan kalau istilahnya kalau pemain food ini, kalau driver online, kalau food pembayaran cash itu udah seneng banget gitu bang. Jadi kayak berkah banget dah gitu kan. Itu kenapa tuh? Ya karena uang cashnya buat kita. Oh. Kalau bayaran non tunai ya uangnya buat aplikator. Kita nggak kebagian gitu kan. Nah gitulah pokoknya. Terus pembayaran tunainya itu kan yang saya ingat 72.500. Ya udah, namanya kita dapat tunai pasti seneng dong, ya udah jalan buru-buru nganter nih. Nganter, saya chat juga dari awal tuh. Awalnya ngerasa curiganya kayak ngerasa ini jangan-jangan fiktif nih. Karena kan banyak tuh pembayarannya cash, ternyata orangnya nggak ada. Ribet ngurusnya, masa harus nelpon sana, nelpon sini. Lama deh gitu kan. Ngerasa kayak aduh jangan-jangan nih fiktif, tapi di chat bales, tapi di telepon gak diangkat gitu. Nah akhirnya ya udah saya pedein aja, berangkat aja, antar. Setelah selesai kan dibakar segala macem sama resto, kita jalan. Maksudnya saya jalan ke rumah customer. Jalan telusuri jalan malam, sepi, gelap, sampailah perumahannya. Singkat cerita nyampe rumahnya, saya cari alamatnya. Kan namanya perumahan pasti ada gang-gang ya. Ini kan karena perumahannya, setahu saya sih itu perumahan cukup tua ya, salah satu perumahan tua di Bekasi. Nyampe di gangnya sesuai dengan titiknya itu, mapnya mengarahkan saya ke situ. Saya jalan di gang ini, jadi gangnya ini lorong panjang Bang, ke dalam. Jadi sebaris itu kemungkinan satu baris deret sebelah kiri atau kanan tuh normalnya mungkin cuma 10 rumah ya paling banyak. Ini kayaknya 20 rumah ada. Jadi panjang gangnya. Iya. Nah saya lihat titiknya itu rumahnya ada di tengah-tengah. Oke lah, saya langsung OTW kan masuk ke gangnya. Sebelum gangnya itu ada pos dibilang bukan pos security ya, pos kamling ya, pos warga gitulah. Yang saya lihat waktu itu ada 4 orang di situ. Ada bapak-bapak ya, laki-laki parubaya ya bisa bilang, lumayan berumur. Ada 3 orang, ada 1 orangnya masih muda lah, kayak abang inilah, masih muda gitu kan. Nongkrong lah kita, dia nongkrong di situ bareng-bareng lagi ngobrol-ngobrol. Nah, saya kan fokus ngeliat handphone ya, untuk titiknya di mana, takutnya nyasar kan. Pas saya lihat di handphone, rumahnya udah tinggal beberapa rumah lagi. Nah, yang saya ingat itu rumahnya nomor 15. Saya hitung dong ya kan, nomor 11, 12, 13 gitu-gitu kan. Nyampe lah di rumah nomor 15. Nah saya tapi berhentinya di depan rumah nomor 14. Saya chat dulu orangnya. Saya chat, terus responnya cepet tuh, dia balas. Saya bilang kan saya udah di depan rumah kak gitu. Terus kata dia, oke bang, saya keluar gitu. Udah sampai di situ, saya ngelihat karena ini nomor 14, sebelahnya 15, kelihatan kok rumahnya. Bagus, bersih. Yang saya ingat rumahnya warna putih, pagar hitam. Terus dia note-nya juga di situ bilang, saya di samping rumah sebelahnya ini nomor 14 ini warna biru, pagar hitam. Sebelahnya warna hijau, pagar hitam juga. Nah dia warna putihnya rumahnya. Jadi bisa dibilang dia di tengah-tengah ya, di apit. Oh iya kak, bener kok saya ada di depan. Gitu. Agak lumayan lama banget enggak juga. Terus saya tungguin, sampai saya liatin rumahnya. Terus gak lama keluar nih, ada orang, ya perempuan keluar, masih muda. Perkiraan saya sih umurnya sekitar ya mungkin 20-an ya, belum 30.
Terus saya bilang, Kak, mohon maaf konfirmasi. Oh ya benar ini tadi pesanan saya. Sebutnya namanya Bunga ya. Iya betul atas nama Bunga. Bang, kenapa bang? Nggak apa-apa Kak gitu kan. Aku bengong aja tadi. Nggak apa-apa, ngantuk saya bilang, ini namanya narik malam ya. Itu sekitar jam 1-an saya nganter malam. Ini Kak pesanannya gitu, saya kasih dong ya kan makanannya, sate itu kan. Terus dia ngasih duit ya kan, ngasih pembayaran maksudnya berupa cash, dia kasih uang 100.000 di saat itu bang. Kasih 100.000, saya bilang, Kak ini mau kembali atau gimana? Terus kata dia, gak usah bang, bawa aja. Oh alhamdulillah, buat beli kopi bang, gitu kan. Wah berkah nih. Udah tuh di saat itu saya terima uangnya, saya naik ke motor, duduk, saya fokus ke handphone sama uang kan saya taruh di depan gini ya, saya masukin uangnya, saya simpan dulu pastiin. Saya sambil ngecek HP kan, setelah itu kan pasti kita fokus nih, ojol-ojol kan suka ngeliat nih. Setelah nganter atau gimana pasti kan dia ngeliatin handphone nih, nggak ngeliat-liat ya kan. Di depan ada apa juga nggak tahu. Saya selesain, saya kasih rating segala macem. Pas saya lagi nyelesain gitu kan, liatin handphone, ini kan rumahnya posisinya ada sebelah kiri saya. Tiba-tiba pundak saya sebelah kanan ada yang nepuk saya. Loh saya kaget kan saya. Pas gitu langsung astagfirullahaladzim. Langsung saya nengok kanan. Ternyata di kanan saya ada bapak pakai celananya hijau kayak macam hansip, tapi atasnya kaos hitam, topinya tulisannya satpam. Oh iya pak, karena dia lumayan agak tua ya. Terus saya bilang, iya pak, kenapa pak? Mas, kata dia nih, si bapak ini, sebut aja bapak ini Pak Joni lah. Pak Joni ini bilang ke saya, Mas kita ke pos dulu yuk. Tuh, kenapa pak? Udah masnya ke pos aja dulu sama saya. Oh iya pak, deket kan posnya. Iya pak, suruh mampir saya. Pikir saya mah udah macem-macem ya, gitu. Kayak wah jangan-jangan nih saya baru dapat duit saya dipalakin gitu. Ya pikiran jelek kan banyak kan, namanya malam kan. Terus tapi kayaknya ada yang aneh, bodo amat lah, udah mati tuh saya rasa gitu, bicara sendiri lah. Saya ikutin aja arahan dari dia, suruh ke pos. Nyampe di pos mereka lagi pada duduk-duduk ngobrol-ngobrol, terus saya suruh duduk juga. Bang, duduk bang, sini bang, nih air putih minum dulu bang, gituin kan. Abang jangan lupa baca bismillah, Al-Fatihah, Al-Falak sama Anas. Setelah itu baru minum airnya. Ya kalau ada sisanya dikit jangan dihabisin, suruh diusap muka saya kayak gitu kan. Pakai tangan abang aja sendiri, takutnya kalau kita nggak sopan atau gimana tadi gitu. Oh ya udah, saya coba ikutin apa kata mereka, minum, udah baca doa terus saya minum, saya usap muka saya, wajah saya pakai air. Terus saya dibilang, abang sadar nggak? Saya bingung, ya sadar dong, saya gila pak, baru bangun tidur. Enggak pak, enggak kali abang ngantuk katanya. Ya, ngantuk iya, cuman dibilang sadar, saya sadar pak gitu, 100% saya sadar. Emang kenapa pak? Tadi habis ngapain? Saya diinterogasi kan gitu. Nganter makanan pak, atas namanya Bunga. Oh ini ada notnya, saya kasih tahu kan aplikasinya, atas namanya Bunga. Terus notnya tadi saya bilang samping rumah hijau dan biru, rumahnya warna putih, pagar hitam, nomor 15. Lah ini kok ada apa nanya-nanya gitu kan. Terus kata saya gitu, emang kenapa pak? Gak apa-apa, kalau memang abangnya masih sadar ya alhamdulillah kayak gitu kan. Tapi coba deh, sekarang dari tadi abang udah ngeliat ke belakang belum? Gitu kan. Saya langsung mikir kayak, belum pak, emang kenapa? Coba bapak abang lihat ke belakang, tapi jangan kaget ya gitu. Saya nengok, oke, coba bismillahirrahmanirrahim bang. Yang anak muda bilang gitu. Pas nengok belakang, saya lihat rumahnya kosong, berantakan, terbengkalai. Tapi saya yakin bener di saat itu yang saya kagetnya bukan apa. Saya tahu ini pasti hal yang di luar nalar.
Saya buka tas saya lihat duitnya dulu. Takutnya hilang banget. Kan yang udah ceritanya katanya duitnya hilang atau gimana berubah jadi daun. Nah pas saya cek di tas ya masih utuh uangnya. Alhamdulillah nggak berkurang ya apa hilang amit-amit enggak. Alhamdulillah gitu. Nah, saya keluarin uangnya, Pak ini tadi saya dapat order itu bayarnya cash, ini uangnya. Ya syukur alhamdulillah kata mereka karena sudah sering terjadi kayak gitu yang datang ke rumah itu sama pembayarannya juga cash, terus juga pesanannya juga sama, uangnya suka berubah atau hilang kayak gitu. Jadi kayak ya saya ngerasa ya alhamdulillah lah sampai nggak hilang gitu kan, berarti masih rezekinya itu. Cuman yang jadi pertanyaan kenapa kok dia bisa mesen dan ada cerita apa di balik itu ya gitu kan. Nah terus akhirnya saya penasaran, saya tanya sama dia, sama mereka maksudnya, Pak ini kenapa? Yuk mau ikut. Saya samperin lagi rumahnya, saya lihat rumahnya memang betul-betul kondisinya tidak terawat sama sekali, nggak pernah ada manusia yang di situ. Dan setelah saya samperin, saya balik lagi ke pos, mereka cerita jadi gini. Di tahun sekitar 2015-an, 2010-2015 lah, sekitar tahun itu, ini satu keluarga nempatin rumah itu, bapak ibu anak 2, yang keduanya itu laki-laki, yang pertama perempuan. Nah si anak yang terakhir ini dia di luar negeri ininya kuliahnya. Nah terus yang itu udah berkeluarga juga, si bapaknya udah meninggal setelah rumah itu jadi dibangun, direnovasi total, terus meninggal bapaknya, tinggal ibunya sama si anaknya yang perempuan pertama. Cuman mungkin karena si ibunya terlalu sibuk atau gimana, jadi ya tuh anak ya di rumah dikasih uang, dikasih apa, semua fasilitas ada, tapi mungkin dia ngerasa kesepian atau bagaimana ya, apa yang dirasain kan kita juga nggak pernah tahu kan kayak gitu. Akhirnya dia sering kali cerita, ngobrol keluar sama beberapa warga di situ, dia bilang kayak saya lagi nggak enak badan di saat itu ya, nggak enak badan, teh sakit, terus pengen banget makan sate kambing sama sate ayam 10 tusuk katanya. Cuman dia bingung mesennya gimana, terus mau belinya di mana gitu. Terus kan karena di masa itu kan belum ada pesanan online atau bagaimana ya di saat itu. Akhirnya ya kayak beli ke depan, tapi dia bener-bener yang orangnya tuh tertutup, jadi kayak apa-apa tuh dia takut sendiri gitu-gitu. Tapi dia di rumah sendirian, orang tuanya si ibunya ini kerja pulang malam, pulang tidur pagi berangkat lagi. Jadi kayak nggak keurus dianya, tapi dia orangnya bisa dibilang cantik ya cantik konon katanya si bunga ini. Bersih, putih, pokoknya lumayan lah dari sisi penampilan kayak gitu kan. Nah terus dari situ kenapa kok bisa jadi horor begini kan gitu ya, maksudnya jadi serem gitu rumah itu. Nah ternyata di balik itu semua dia ngelakuin tindakan yang di luar ini ya, di luar nalar kita. Ternyata dia mengakhiri hidup di situ dengan cara dia minum racun serangga. Ditemukannya juga udah 3 hari kemudian rumah itu, karena rumah itu nggak ada, tapi lampunya nyala, tapi kayak ada orang, tapi nggak ada orang, kelihatan gitu ya. Jadi kayak warga curiga dan mulai ada aroma-aroma bau-bau gitu kan, bau bangkai. Ya pas didobrak ya memang benar anak tersebut udah meninggal dunia. Dan setelah dicek, panggil pihak yang berwajib, ya memang sudah kurang lebih 3 hari dia meninggal di kamarnya. Oke. Jadi itu dia rumah 2 lantai, kamarnya dia di belakang. Jadi memang ada di belakang gitu, dengan posisi ya tangannya masih ada racunnya, mulutnya berbusa ya kurang lebih gitu. Jadi kayak mungkin dia penasaran atau bagaimana ya, kita juga nggak tahu. Mana pasti saya pikir ya udahlah gitu kan. Ternyata
masih kebawa sama saya sampai di rumah. Setelah itu karena saya masih shock kan, saya putusin pulang. Malam itu juga habis nganter itu saya langsung pulang. Saya nggak cerita nggak apa sama anak istri saya pulang langsung mandi bersih-bersih kan. Pas pagi kurang lebih subuh lah, istri bangun, saya dibangunin. Saya juga kaget, saya kan mau sholat subuh nih. Terus istri saya tuh bilang, kamu sama siapa? Gitu. Sama siapa? Apaan nih orang? Sama saya lagi wudhu kan. Jadi ternyata pas selesai wudhu, terus dia masih histeris kan, teriak-teriak ya. Katanya dia ngelihat ada sosok perempuan di belakang saya, di depan kamar mandi. Jadi pas saya lagi wudhu, mau sholat subuh, itu ada dia di situ. Di sosok itu, kayaknya sih kemungkinan begitu ya. Jadi pas kejadian itu habis dia teriak-teriak histeris, masuklah ke istri. Karena istri kebetulan dia itu sensitif ya. Hal-hal seperti ini akhirnya nempel lah, masuklah ke dia. Ya, ini dia bilang karena saya sedikit paham soal hal-hal kayak gini, goib-goib ya, kalau misal kesurupan atau gimana, akhirnya saya coba untuk doakan segala macam. Ya, terus abis itu dia bicara di situ, bicara bahwa bilang terima kasih sudah dibantu sempurnakan, dalam artian dia pengen itu. Saya bilang juga sama-sama, tolong jangan ganggu lagi driver-driver selanjutnya, cukup saya aja. Dan katanya kamu suka ngerjain yang lain, dirubah bentuknya jadi apa, daun atau gimana, cukup di saya aja gitu. Terus kata dia, iya saya minta maaf sebelumnya. Terus kata dia, kalau memang saya mengganggu pekerjaan kalian semua gitu ya nggak apa-apa, tapi untuk saya nih jangan sampai hilang ya uangnya. Dia bilang gitu, masih ada di tas tuh. Dia bilang udah cukup ya gitu. Kata dia, iya makasih ya, mau keluar sendiri atau mau gimana nih, mau saya paksa? Ya udah nanti saya pulang sendiri, kata kayak gitu. Nah tuh tadinya istri udah duduk langsung tiduran, langsung sadar. Terus udah saya ceritain apa adanya gimana. Terus istri juga tadi saya tanya melihat saya kenapa, ya itu ternyata kayak gitu. Nah dari situ ya satu sisi saya ngerasa ya saya udah ngebantu orang seperti itu ya, mungkin itu bisa jadi salah satu jembatan untuk menyempurnakan orang yang sudah nggak ada kan, biasanya minta disempurnakan atau gimana ya. Nah terus ada juga beberapa kisah juga yang saya mau bagikan di sini juga ya, berkaitan dengan apa yang dengan profesi saya saat ini sebagai driver online. Ya selama saya jadi driver online pasti banyak banget kejadian-kejadian, itu salah satunya sebenarnya. Ada beberapa lagi kejadian yang mau saya bagikan juga di sini. Selanjutnya itu ya, jadi waktu itu saya seperti biasa narik kan, saya selalu malam. Nah kebetulan entah kenapa ya saat itu saya pengen banget narik dari sore nih. Ya sekitar jam 5-an saya udah berangkat. Saya biasakan kalau makanan ini pasti nggak jauh-jauh dong dari tempat keramaian, yaitu pusat perbelanjaan atau mall ya kan. Ini adalah salah satu mall terbesar di Bekasi. Nah kemudian saya lagi nongkrong pinggir jalan, nggak lama dapat orderan, bolak-balik sampai habis maghrib, kira-kira sekitar 6:30-an lah, jam 7 kurang. Masuk nih orderan GoFood, makanan ke salah satu restoran juga terkenal banget dengan Indonesian foodnya. Terus juga nganternya nggak jauh-jauh dari situ, ke salah satu perumahan elit juga di sekitar mall tersebut. Nah, kemudian saya ya seperti biasa, saya datang ke resto dulu, ya pick up pesanannya segala macem ya kan. Udah dari situ nunggu ya lumayan lama di saat itu, sekitar setengah jaman ada lebih, karena di saat itu kalau di kita ya di ojol itu jam sibuk lah, jam makan orang pada pesan makanan, jadi agak lama, hampir 1 jam padahal cuma satu pesanan. Nah pesanannya itu spill dikit ya, kue tiaw goreng siput.
cuman satu doang pesanannya. Nah yaudah saya ambil dong, enak nih satu doang ongkosnya, wah udah lumayan deh nganternya ke perumahan elit nih, tipnya lumayan nih gitu kan. Udah dari situ datang pesanannya, saya dipanggil kan sama pihak resto, kan ada waitersnya gitu yang untuk nganter-nganter makanannya, disebutkan namanya Bapak Adi gitu kan, pesanan atas nama Bapak Adi kan gitu. Oh iya betul Mbak, saya ambil, saya jalan dong langsung nganter. Sebelumnya yang tadi itu saya sebutin namanya Bapak Adi itu samaran ya, maksudnya disamarkan namanya. Oh, oke. Iya, bukan nama sebenarnya. Karena ya saya menjaga juga ya nama baik keluarganya. Nah terus sudah nih, saya langsung jalan OTW lah mengantarkan pesanan tersebut ke rumahnya beliau. Saya cari-cari rumahnya sesuai blok yang dikasih dengan notnya yang sudah ada. Di chat juga beliau juga balas kan, sesuai nggak? Iya sesuai, alamatnya blok ini, nomor sekian, ketemulah rumahnya gitu. Sempet sih memang pas lagi di security nih, saya bilang kan Pak nih mau ke blok, contoh blok A10 nomor 5 gitu ya. Terus dia nanya juga kan atas nama siapa yang mesen, dia juga security sempat notice kayak ini atas nama Bapak Adi gitu, lihat-lihatan nih security-nya, bener nih. Kayak bingung gitu Kayak bingung, Oh. kok bisa gitu-gitu kan. Iya. Terus kenapa Pak? Saya tanya dong, dia pada lihat-lihatan. Kenapa Pak? Gak apa-apa. Ya rumahnya di belakang ya, lurus mentok kiri gitu. Oh iya Pak. Jalan dong, dibuka gerbangnya, saya masuk, ngikutin apa arahan dia kan. Lurus mentok belok kiri gitu. Lurus mentok belok kanan, ya udah itu aja. Nyampe nih depan rumahnya. Biasa kan kalau di situ suka digantung aja di pintu ya. Cuman kayak nggak tahu kenapa di saat saya datang tuh kayak pengen ngetok aja ya. Karena pas nyampe nih ada chat lagi dari orang itu, dari Bapak Adi itu bilang katanya nanti kasih aja orang rumah karena ada anak saya di rumah kayak gitu. Terus untuk pembayarannya nanti minta aja kayak gitu kan. Oh ya udah dia bilang gitu ya. Saya ketok pintunya, ya benar keluar. Keluarganya yang saya lihat itu cowok ya kan. Memang udah saya lihat kayaknya sih udah berkeluarga, punya anak satu karena sama anaknya tuh keluar cewek kan. Terus habis itu, ya Pak, ada yang bisa dibantu Pak tadi. Saya juga bengong maksudnya. Ini Pak maaf, saya mau antar pesanan atas nama Bapak Adi. Sudah dibayar Bang? Belum. Oh ya udah, duduk aja Bang, masuk aja dulu sini. Terus dia kayak ekspresinya kayak mau megang makanan tuh kayak bingung gitu kan, ini apa maksudnya kan. Udah tuh dia masuk, saya suruh Bang masuk aja Bang. Kok gue suruh masuk kan gitu. Ya saya tetap tunggu di teras kan, depan pintu rumah dia. Namun di klaster itu nggak ada pagarnya, jadi kita masuk aja ke garasi langsung depan pintu rumah. Depan pintu rumah saya nunggu aja. Nggak lama dia keluar lagi sama anaknya, istrinya, sama ibunya dia. Iya Bang, masuk aja Bang. Dibukain pintu gede-gede kan, lebar-lebar. Emang saya lihat di situ kayak habis ada acara atau gimana ya. Tapi yang saya lihat di situ ada karangan bunga yang apa sih? Kalau orang meninggal kan suka ada tuh berduka atau gimana. Tapi dibalik. Jadi saya nggak tahu dong. Orang belakangnya putih. Nggak tahu siapa yang meninggal atau ada yang habis nikah, ya kan. Saya samperin, terus dibilang suruh masuk ya saya duduk masuk, terus baru cerita nih si anaknya. Dia bilang katanya gini, Mas pesanannya makanan. Iya betul. Betul Pak, ini sudah dibayar. Oh belum sih Pak, kurang dikit lagi, jadi pembayarannya itu double Pak. Saya tunjukin aja kan nih. Oh kurangnya segini, iya. Terus jadi gini Mas, dijelasin sama dia. Beliau ini, Pak Adi ini adalah almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya, kata dia. Saya kan bingung sih dia. Almarhum bapak, maksudnya bagaimana ya? Dia bilang gitu kan. Ini saya nggak habis pikir nih, saya bingung. Dia bilang gitu kan. Bisa tolong jelasin nggak nih? Saya agak shock nih. Bilang. Ya ini almarhum bapak saya.
pesan makanan ini, ya sebelumnya saya minta maaf ya ngerepotin, katanya gini-gini. Ya, pokoknya gitulah basa-basi. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa Pak, namanya dapat pesanan berarti kan dapat rezeki buat saya gitu ya, alhamdulillah. Cuman malah saya yang bingung kenapa sekeluarga di sini pada bingung semua, terutama tadi kan saya lihat ibu sama istrinya bapak itu menangis terus dari tadi. Ada apa bilang gitu dengan bapak Adi ini. Ternyata bapaknya ini sudah meninggal ya kurang lebih hampir mau 40 hari, beberapa hari lagi mau 40 hari. Jadi mungkin kalau menurut dia ya ini udah waktunya kan, kalau kata kita orang Islam ya, orang Muslim kan 40 hari udah waktunya dia mau pamitan lah. Iya benar. Kayak gitu ya, mungkin tuh notice bahwa dia mau pamit, mau kembali ke kehidupan yang abadi lah, mungkin kayak gitu. Jadi ya itu salah satunya lah kayak gitu. Jadi kayak saya ngerasa ya mungkin ini jalan terbaiknya aja sih Pak gitu. Maksudnya banyak-banyak berdoa buat bapaknya. Terus ya mungkin ini makanan saya ini kan saya tembak ngomong kayak ini mungkin makanan favoritnya, saya bilang gitu. Iya betul, memang benar ini makanan favoritnya beliau. Hampir setiap malam antara jam 7 ataupun jam 8 malam biasanya dia pesan, entah dari mana, dari rumah atau dari kantor, dia pasti pesan. Nah terus saya bilang gini, ini mohon maaf sebelumnya, saya mohon maaf sebenarnya apa yang terjadi, meninggalnya seperti apa, kalau boleh tahu. Terus kata dia jawab, nah ini meninggal karena kecelakaan mobil waktu itu. Jadi sebelum 40 hari itu, pokoknya semenjak itu sebelumnya pulang kerja, padahal rumahnya itu lumayan namanya klaster lumayan elit situ ya, rata-rata kan pada punya supir ya. Entah kenapa di hari itu si bapak nih nggak mau pakai supir gitu. Terus abis itu kerjaannya dia biasanya cuma pulang pergi ke Jakarta. Kenapa tiba-tiba ada kabar bahwa beliau ini kecelakaan di daerah Jagorawi, daerah Bogor. Jadi dia ini dari arah Bogor mau ke arah Bekasi, mau pulang. Kejadiannya sekitar jam 8, jam 9 malam, padahal masih ramai ya itu kan. Iya. Tapi nggak tahu lah, setelah dicek sama polisi katanya sih memang dari pihak polisian lalu lintas ya, katanya ada malfunction ya dari kendaraannya gitu. Entah memang itu direkayasa atau gimana, katanya sih ada masih diusut ya, sampai terakhir saya itu katanya masih diusut. Kayaknya ada rekayasa yang mengakibatkan gagal rem. Remblong. Nah terus akhirnya mobilnya, padahal mobilnya mobil mewah ya, dia kan kasih tahu nih fotonya kan, wah sekelas Mercedes mana mungkin bisa ngeremblong ya kan. Tapi emang kenyataannya kayak gitu. Jadi mobil sedannya nabrak separator kanan, terbang terbalik, berguling-guling, handphonenya rusak, karena hancur kan di jalanan, mobilnya berikut orangnya juga. Jadi ya gak mungkin sih bisa mesen gitu. Buat saya pribadi kayak gak mungkin sih mesennya dari mana gitu. Dia juga nggak mau nggak mau mencari tahu dalam arti kok bisa sih mesen gitu. Mana dia langsung yang mengarahnya udah ini anggap aja ya peringatan buat kita untuk doain karena udah mau 40 hari mungkin dia mau pulang gitu kan. Ya dari situ saya juga ikut sedih juga kan, dalam artian ya saya mohon maaf, saya juga belum pernah ngeliat orangnya. Terus ditunjukin kan fotonya di rumahnya kan, tuh di ruang tamu ada foto keluarga kan gitu, nih orangnya kayak gini, namanya Bapak Adi gitu, Adi siapa lah pokoknya ya. Itu intinya saya samarkan ya, nggak mau juga ada masalah juga ya kayak gitu. Jadi cukup inilah, dalam artian ya itu kalau misal kita punya keluarga yang dalam artian sudah meninggal dan udah menjelang 40 hari, menurut kepercayaan kita sebagai muslim ya udah waktunya ya, kalau memang ingat ya tolong didoain aja kayak gitu, jangan sampai lupa. Nah setelah dari situ saya dikasih adalah gitu kan, dikasih rezeki, dikasih sembako, nanti tuh dikasih nasi juga, nasi kotak, karena emang di situ
rencananya memang mau bikin pengajian itu di malam 40 hari itu. Terus juga ada dikasih amplop juga, kurang lebih saya hitung-hitung ada 500.000 waktu itu, ya alhamdulillah lah gitu kan. Saya udah nggak mikirin lagi dah tuh ada tagih tunainya sekian, bodo amat dah, saya bilang dikasih 500 pulang gitu ya kan. Jadi ya udah dari situ ya masih dalam kebingungan, tapi ya ada berkahnya juga. Untungnya orangnya juga keluarga yang berada ya, keluarga yang baik juga menurut saya. Ya alhamdulillah masih kadang suka kontak saya gitu kan, nanya kabar atau gimana kayak gitu, itu masih suka ada kabar sih gitu. Tapi saya nggak bilang kalau saya di sini. Saya cerita, makanya saya bilang tadi saya samarkan, ya udah nggak apa-apa lah gitu, alhamdulillah gitu. Nah selanjutnya setelah saya pulang ya saya berharap nggak ada gangguan seperti yang sebelum-sebelumnya kan, yang tadi saya cerita kayak sampai datang ke rumah atau gimana gitu kan. Alhamdulillah sampai rumah ya memang semuanya baik-baik aja, dari istri juga, walaupun istri juga kayak ngerasa, pasti ada yang ngerasa aneh deh, soalnya dia kan orangnya sensitifan ya, masih ada yang beda, masih langsung ngomong ke saya. Tapi ya cuma bilang pulang, saat itu saya pulang narik langsung bilang suruh mandi gitu kan, bersih-bersih, mudah-mudahan gak ada apa-apa tadi gitu. Ya alhamdulillah sih gak ada apa-apa, alhamdulillahnya. Nah udah tuh, namanya kita narik malam pasti banyak cerita yang aneh-aneh, yang berbau mistis pasti ada. Nah pernah juga hampir kejadiannya sama kayak gini, cuma yang ini menurut saya jauh lebih sedih ya daripada sebelumnya, karena memang ini kejadiannya, kalau tadi kan udah 40 harian ya. Nah kalau ini baru banget kejadian gitu. Jadi kayak sempat kita cross check, memang ya entah gimana ya, pesannya saya juga bingung gitu loh. Jadi hampir sama kayak tadi, cuma bedanya ini tuh di salah satu perkampungan lah ya, di daerah Bekasi. Saya itu kan narik pasti setiap sore ataupun malam. Nah di saat itu juga sama, lagi pengen nariknya agak sorean. Ini malah lebih maju jam 4-an. Jam 4 dapat orderan segala macam, bolak-balik sampai sekitaran jam berapa ya waktu itu, sekitar habis maghrib lah ya, setengah 7, entah jam 7 gitu. Dapatlah saya pesanan makanan berupa kue sama masakan gitu di salah satu restoran juga dekat situ. Cuma ngantarnya memang nggak ke area tadi ya bilang elit, ini ke pinggiran area perkampungan. Saya nganter, jadi waktu itu kan dapat ya langsung buru-buru lah ke resto, takutnya di cancel apa gimana. Karena ini yang uniknya, ini tuh pembayarannya non tunai. Gitu. Non tunai. Jadi saya langsung ambil dong ya kan. Walaupun non tunai tapi masih sore, saya pikir nggak masalah, kecuali udah makin larut saya pasti nyarinya yang cash ya kan. Masih sore, ambil aja non tunai. Berangkatlah langsung ke resto. Dari situ nunggu lumayan agak lama karena pesanannya banyak. Waktu itu sekitar 5 porsi. Jadi ada kue, ada masakan. Lama nih prosesnya. Setelah itu sekitar 1 jam. Kemudian saya diinfokan bahwa makanan ini sudah jadi. Ya, sebut aja namanya saya samakan Pak Samsul. Pak Samsul ini atas nama Bapak Samsul gitu kan, dipanggil nih sama restonya. Oh iya betul Mbak. Saya ambil pesanannya, saya lihat alamatnya, dari itu prosesnya saya langsung jalan dong, antar OTW ke rumahnya. Setelah saya pastikan alamatnya sesuai, di chat juga balas, terus dia bilang katanya jalan aja bang, ikutin aplikasinya sesuai dengan aplikasi gitulah intinya. Dibalas kayak gitu. Nyampe nih saya di titik lokasi, ya kira-kira di ujung gangnya ya kurang lebih, karena kan di situ ada gang lagi. Saya tanya lagi kan, saya chat, Pak ini rumahnya yang mana ya? Nah itu dia ngomong,
Saya samarin ya rumahnya nomor 30 gitu. Oh oke. Nomor 30 pagar hitam sama cat temboknya itu warna putih juga sama. Oh ya udah, jadi putihnya tuh ternyata putih sama campuran krem gitu deh. Oh, Kayaknya. putih tulang gitu ya. Nah, iya. Jadi dia bilang katanya putih gimana ya bahasanya, bukan putih butek ya, putih lusuh gitu lah bahasanya dia. Ya mungkin orang dulu ya, saya juga nggak tahu ya kan. Mas Samsul ini terus unik juga nih orang itu. Nah terus udah nih saya cari-cari dong rumahnya, yang mana sih gitu kan. Pas saya lewat-lewat nyari-nyari, memang saya dari jauh itu ngelihat itu ada tenda di salah satu rumah. Terus ada karangan bunga gitu kan, tapi kan saya masih jauh nih, belum sampai lokasi. Nggak banyak orang juga sih, ada beberapa gitu. Terus saya chat dong orangnya, Pak ini rumahnya yang mana ya? Karena saya kebiasaannya kalau ada dalam perjalanan saya seperti itu, ada hajatan atau gimana, saya pasti nanya, ini ada jalan lain nggak? Atau rumahnya deket-deket situ, saya jalan kaki untuk menghormati itu kan. Untuk menghargai warga sekitar. Ya udah, terus dia bilang nggak usah mas, antar aja ke rumah itu kayak gitu. Pokoknya rumahnya sesuai dengan notnya kayak gitu. Oh iya pak, notnya sih sesuai. Saya lihat kan rumah itu ya, emang bener rumahnya memang besar kata saya, tingkat 2 ada mobil, tapi kok orang yang ini ya gitu lagi. Sempat mikir kayak jangan-jangan ya mungkin keluarganya lah, udahlah gak usah mikir macem-macem. Sambil jalan naik motor ada chat lagi tuh dari dia. Kalau masih bingung, atau nih bahasa dia nih, kalau masih bingung, nama saya ada di depan rumah. Oh, paham nggak? Iya, berarti dia nunjukin apa kayak ada karangan bunga gitu kan? Nah itu kan namanya. saya kan makin lama makin deket nih, Iya. ke tenda itu ya. Saya ngeliat dong namanya, Iya. ya kan? Misalnya namanya Samsul Ma'arif gitu ya kan, Muhammad Samsul Ma'arif, itu ada di karangan bunganya M Samsul Ma'arif, contoh gitu kan. Sesuai sama yang sesuai di aplikasi. Makanya kata saya, ngaco deh bilang gitu kan. Penasaran, samperin lah ke rumahnya. Ya samperin, ternyata di rumah itu ada sekitar 6 orang satu rumah, 6 orang. Jadi dia punya adik. Jadi itu rumah istrinya. Istrinya punya orang tua, tapi bapaknya juga sama, nggak ada juga. Ada ibunya, ada si istrinya ini punya adik cewek, punya anak itu 2 apa 1 ya saya lupa gitu. Nah terus udahlah intinya 6 orang. Nah kurang lebih segitu. Terus si makanan ini pun porsinya sama 6 orang di rumah itu yang nempatin rumah kasarnya. Iya. Termasuk makanan yang dia pesan. Yang dipesan. Punya dia sendiri ya. Loh saya kan nanya bener ya kan. Permisi ibu, maaf mengganggu, dia bilang itu. Ini saya mau ngantar GoFood atas nama Bapak Samsul gitu. Apakah benar? Semua bengong. Bener pak. Adiknya nih mungkin masih, adiknya si istrinya ini mungkin masih sadar ya dalam artian ya. Iya bang gitu. Kenapa bang? Ini pesanan atas nama Bapak Samsul, saya tunjukin dong aplikasi ini, terus makanannya ini. Oh iya bang, ini yang pesan siapa? Lah ini namanya. Terus saya kasih tahu jamnya juga kan, saya ngechatnya tuh pertama kali sekitar jam 6:30. Terus dia bilang, enggak ada tadi. Kenapa? Dia bilang si cewek ini adiknya, ya kalau bisa dibilang itu jatuhnya setelah saya cari tahu itu adik ipar ya. Adik iparnya almarhum. Itu dia bilang katanya, abang enggak dari tadi lewat sepanjang jalan ini. Iya makanya saya nanya, ini kok namanya sama di aplikasi gitu. Sebentar bang, dia masuk tuh ke dalam, bawa handphone dia sama handphone si almarhum. Dibawa lah, karena di dalam chaos nggak bisa ditanya dong, karena semuanya nangis.
di situ. Cuma dia yang dia nangis tapi masih bisa komunikasi lah, ngobrol gitu. Iya. Masih bisa sadar lah ibaratnya. Saya diajak keluar ngobrol di depan, terus kata dia, abang mau minum, ngerokok dulu boleh gitu kan. Ya saya ngerokok di situ ya kan. Saya bilang maaf ya kak, soalnya saya stres nih. Lagi-lagi saya ketemu yang kayak gini, ini maksudnya apa? Tapi udah dibayar kan bang? Udah, alhamdulillah, non tunai gitu kan. Nah, gini bang, ini saya bawa nih ya, ini handphone saya di kanan tangan nih, belah kiri handphone almarhum, renyek. Yang saya lihat itu remuk handphonenya, dinyalain juga kagak bisa. Oh. Gitu. Nah makanya di situ kan kita urutin nih kronologisnya. Mesennya jam berapa masuk ke saya? Mesennya kurang lebih jam 18.37. Berarti kan sekitar setengah 7 malam. Iya. Nah keluarga tersebut mendapatkan kabar bahwa si Bapak Samsul ini almarhum itu meninggal dunia sekitar jam 15, maksudnya jam 17.15. Berarti jam 5:15. Ya kan. Yuk sampai urutin tuh kronologisnya. Terus dari situ pesanan jam setengah 7. Ada kemungkinan, kita berpikirnya, saya sama si adik iparnya ini, ada kemungkinan beliau ini mesan makanan di jam sebelum kejadian tersebut. Iya. Apa yang dilakuin? Telepon lah ke pihak customer service. Dia nelpon nih si adik iparnya. Telepon memastikan bahwa pesanan tersebut ada dengan atas nama tersebut, alamat tersebut, itu benar. Benar ada. Tapi di server pusatnya bilang katanya itu pesanan adanya itu sekitar jam 18:15. 1 jam setelah kejadian. Oh iya. Setelah itu kan dia 15 menit lebih dia nyari driver dong, masuklah ke saya. Kayak gitu urutannya. Bener adanya itu ada pesanan. Tapi kan kabarnya jam 5:15 sore. Iya bener. Handphonenya udah remuk. Tapi kok pesanannya baru 1 jam kemudian. Dan dilalanya pesanannya itu, jadi memang dia ini menurut keterangan istrinya, dia emang janji pulang kerja nanti mau beli makanan yang lagi viral buat anaknya nih, karena namanya anak kecil ya, suka ya contoh kayak coklat Dubai atau apa, karena toko kue ini cukup terkenal di situ. Pengen dibeliin, tapi bareng-bareng makan di situ satu keluarga, naik mobil, rencananya gitu. Pulang kerja nih ntar jam 6-an, habis maghrib setengah 7 mau ke resto bareng-bareng gitu. Ternyata belum sampai di rumah, kerjaan naik motor. Lagi-lagi kejadian kecelakaan. Di dalam perjalanan menuju pulang dari kerjaan, kerjanya di pabrik di daerah Jakarta Timur, kurang lebihnya gitu. Dikabarinnya yaitu oleh pihak kepolisian jam 5:15, 17:15 ditelepon sama pihak lantas ya, terjadi begini. Kemungkinan malah kejadian itu dari jam 4:30. Jadi dia itu pulang kerja sekitar jam 3-an ya, atau 3:30 perjalanan mungkin ya sampai rumah, ya terjadilah seperti itu. Jadi adu banteng katanya kecelakaannya. Motor ketemu motor. Oh. Iya, mungkin kalau kata keterangan dari keluarganya mah ya, dia pulang kerja lagi anteng-anteng aja naik motor gitu kan, emang dia motornya emang rada-rada ngebut juga gitu kan. Tau-taunya dari depan ada yang mau nyebrang. Udah, mau nyebrang otomatis ya biar gimana jatuhnya adu banteng juga ya, nabrak adu bleger aja. Jalan, udah terjadilah seperti itu. Dan parahnya itu si almarhumnya ya malah nggak selamat. Iya, tapi justru yang ditabraknya selamat, luka-luka aja gitu. Iya. Nah, dia jatuh mental ke seberang, keseret. Karena mungkin berarti kalau gitu kencang ya. Iya. Karena motornya saya lihat fotonya kan emang motor gede, yang kayak model 250 cc gitu. Oh iya. Ya, pastilah bawa motor pelan kan gak enak ya bawa motor gituan ya. Ya udah, jadi kayak gitu. Makanya kata saya, ya mungkin ini udah jalannya gitu kan untuk kakak sama keluarga ya. Ya harus diterima, memang ini udah jadi takdir yang kuasa, kita juga nggak bisa ngelawan. Emang udah jalannya. Ya doain aja. Saya juga
saya juga di sini nggak bisa apa-apa, cuma bisa bantu ini aja berdasarkan pesanan ini pun bukan berarti saya mesen atau saya nganter, jadi ya saya ikutin aja dari pihak aplikator ada pesanan saya anterin ya, pokoknya sesuai SOP aja saya bilang gitu. Di saat saya lagi ngobrol kayak gitu, terus orang tuanya nyamperin saya bilang makasih, mohon maaf kalau udah ngerepotin segala macem. Oh enggak bu gitu. Terus istrinya juga bilang suami saya orang baik segala macem gitu-gitulah ya. Warga juga langsung ngumpul nih ke situ nyamperin saya gitu kan, kayak pada nangis semua. Udah bu, iya pak, sabar ya pak, ini mungkin jalannya, saya bilang gitu-gitulah pokoknya. Ya udah terus pada tapi udah bayar belum gitu kan. Udah pak, nih ada ininya kok, aplikasinya kan ada, masih belum saya selesain nih. Ya saya juga shock juga untuk kesekian kalinya kejadian kayak gitu. Terus oh ya udah, kalau udah bayar alhamdulillah. Tapi ya mungkin kebijaksanaan atau gimana ya dari keluarga ngasih uang 200.000, waktu itu saya sebutin ya 200.000, alhamdulillah di amplop kasih ke saya. Terus ada sembako juga lah sedikit. Terus ada beberapa warga juga yang ibaratnya kayak nyawer atau gimana ya, saya juga nggak tahu ya, saya kasih lagi gitu ya, lumayan lah sama 200.000-an juga. Terus saya bilang terima kasih banyak atas semuanya. Terus saya pamitan kan pergi sambil, terus saya setelah itu saya jalan ke motor kan, saya ngelihat handphone, oh belum diselesain. Iya kan, tadi kan belum saya selesaikan pengantaran nih. Nah, abis ngobrol ini itu, mastiin juga kronologisnya, ternyata saya belum nyelesain. Belum diselesain aplikasi. Nah pas saya mau nyelesain, ada nih chatnya kan, biasanya ada fiturnya yang chat nih. Ada tuh angka 2, berarti dia 2 kali ngechat barusan. Saya buka dong, penasaran. Dia bilang katanya gini, Mas terima kasih banyak sudah mengantarkan pesanan saya. Gitu. Jadi sebelum ada pesan itu, saya minta di depan pintu nih, pesanannya dipegang sama istrinya sama anaknya, saya foto. Gitu. Kan emang SOP-nya gitu, difoto. Iya. Yang terima bu, tolong maaf nih lagi sedih kan, lagi nangis, terus tolong difoto ya gitu ya, untuk memastikan pesanannya sesuai apa enggak atau gimana ya. Udah diterima lah itu. Iya bang gitu. Foto, chat. Itu kata-katanya yang bikin saya sedih. Terima kasih banyak ya mas, sudah mengantarkan pesanan saya dan keinginan anak saya. Memang anak saya pengen kue itulah, intinya gitu. Terima kasih sudah bantu saya. Mas jangan lupa banyak ibadah kayak gitu-gitu kan. Kata saya, kok ini orang, tapi orang apa bukan? Ada kata-katanya gitu panjang kan. Kalau ada waktu mas bantu doakan saya di rumah kayak gitu. Alhamdulillah saya ngelihat, saya dengan bantuan mas saya bisa melihat anak istri saya dalam keadaan sehat gitu. Udah terakhir cuman ada mod tersenyum, ada kayak malaikat nih gitu loh. Ada kan mod kayak gitu ya? Iya. Ada tuh senyum, terus ada mod seperti itu yang bikin saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena emang kok bisa ya. Saya juga, dia bisa ngelihat ya karena saya foto, terus dia bilang kayak gitu, saya bisa ngelihat anak istri saya dalam keadaan sehat gitu. Terima kasih ya mas. Nah, gambar itu mod tadi saya bilang. Terus dia bilang gak lama dari situ selesain, nanti saya pikir udah ada lagi chatnya, nanti saya tip via aplikasi ya. Lah kok masih tip dari mana, saya bilang gitu kan ya. Ada tuh kata-kata itu kan suka ada di template kita sebagai customer ya. Oh iya Iya yang kan? kalau langsung satu klik langsung keluar iya, gitu. Iya. Oh, ada tip, siapa yang nih ngedaliin ini kan gitu. Merinding saya. Setelah itu saya selesain kan di situ juga, ya agak jauh lah dari tenda itu. Saya selesain bener, masuk tip 20.000. Kok bisa ya? Itu dia. Iya. Siapa ya yang mencet itu aplikasi? Yang ngendalin siapa ya? Iya makanya, maksudnya kan HP-nya aja udah hancur gitu loh. Ya pasti nanti ada pertanyaan, lah kan ada jenazahnya di situ.
gitu ya. Iya. Ya kan pas kejadian itu jadi si korban ini bawa ke rumah sakit, belum dibawa pulang. Jadi masih ada di sana. Tapi untuk barang-barangnya kan pasti udah diselamatin dulu dong sama keluarganya. Kayak gitu. Makanya tadi kayak handphone bisa ada di rumah kayak gitu. Motornya juga masih ada di pihak lantas sana kan, di Polres Bekasi gitu. Jadi ya nggak tahu gue harus ngomong apa ya, sedih soalnya. Ya itulah salah satu kisah dari beberapa kisah yang bisa saya sampaikan di sini, saya bagi, yang mudah-mudahan apa ya, ambil hikmahnya lah yang baik. Intinya umur gak ada yang tahu, syaratnya orang mati itu nggak harus sakit. Iya, benar. Benar ya? Benar. Nggak harus apalagi ya, nggak harus dalam keadaan yang seperti yang kita inginkan. Jadi kita nggak tahu, kita berencana hari ini belum tentu besok terjadi seperti apa yang kita rencanakan. Jadi hati-hati, waspada. Buat yang suka bawa kendaraan, apalagi kayak kita juga nih sebagai ojol, hati-hati ya abang-abang ya di jalanan, jangan. Oke nih Bang Tito. Ya. Berarti waktu itu kan narik dari 2022 ya? Iya betul. Nah tapi sebelum 2022 tuh pernah nyoba-nyoba gak sih? Nyoba apa tuh? Nyoba narik gitu. Oh sebelumnya sih nggak pernah sih. Oh nggak pernah? Jadi baru fokusnya tahun 2022 aja. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya? Masih. Ya jadi sebenarnya tuh ya memang fokusnya dari tahun 2022. Tapi saya sebelumnya memang sudah ada aplikasi Gojek ini dari tahun 2019. Jadi selama 2019 sampai 2022 memang jarang-jarang narik. Ya pernah lah. Oh tapi iseng doang ya? Iya. Karena kan waktu itu juga masih kerja juga. Gitu. Jadi masih sampingan lah. Kalau lagi pengen narik, kalau enggak ya udah. Gitu ya, sini baru fokus lah tahun 2022. Pokoknya titik baliknya di 2022 akhir tahun baru saya mulai fokus sampai sekarang kayak gitu. Oke. Nah berarti waktu Bang Tito itu mengalami kejadian itu kan rata-rata di malam hari ya? Betul. Itu kira-kira kenapa abang milihnya nariknya di malam hari? Kenapa nggak siang aja gitu? Ya sebenarnya sih kalau mau narik siang sih nggak masalah. Cuman kalau malam itu yang saya lihat saya lebih gampang dapat orderannya gitu. Karena mungkin kan kalau siang ini kan saingannya banyak ya. Orderannya sama aja tapi saingannya banyak. Kalau malam kan agak-agak sedikit dapurnya. Jadi ya ordernya sesuai ya cocok ya masuk ke kita gitu. Jadi saya ngambilnya yang malamnya. Walaupun resikonya tadi kayak misalnya penyakit atau gimana, yang terutama tadi masalah ya gangguan-gangguan mistis kayak gitu kan. Bahkan gak cuma itu ya di jalan juga pernah gitu ngalamin. Oh di jalan juga iya pernah. Kayak gimana tuh maksudnya? Maksudnya contohnya apa gitu? Ya contohnya waktu itu saya pernah nganter ke daerah sana juga di Bekasi juga. Nah terus ngantar makanan sekitar jam 2:30 ya. Waktu itu belum bulan puasa, baru-baru ini. Jam 2:30 pagi? Oh. Saya kan kalau narik itu kan tadi saya bilang jam 4, jam 5 sore atau jam 8, jam 9 malam baru mulai. Pulangnya pagi, jam 7 gitu. Itu sekitar jam 2:30 pagi saya ngantar makanan ke salah satu perumahan jauh dari situ. Pulangnya biasanya saya kalau habis ngantar saya balik lagi ke area resto-resto yang masih buka 24 jam lah dekat-dekat situ kan, di dekat-dekat mall tersebut di Bekasi. Saya balik lagi biasanya, nggak nerusin sampai kemana-mana, enggak. Saya balik. Nah pas perjalanan saya balik itu kan saya lewat jalanan di mana jalan itu memang sudah dari zaman dulu itu ada pemakaman. Oh gitu. Iya. Ada pemakamannya, terus saya lewat lah ya kan. Dari awal saya lewat, pas mau terbalik kan di situ harus banget sih lewat situ gitu kan, dalam hati ya hawanya udah gak enak soalnya. Saat itu emang saya doang yang lewat. Pas saya lewat, saya ngeliat ke depan saya pikir paham gak nih bang, kayak misalkan di jalanan kan suka ada tuh antara tiang temu tiang dipasangin spanduk. Oh iya, yang di atas gitu ya? Spanduk gitu. Saya pikir saat itu spanduk
apa perumahan tapi atau gimana, sobek-sobek gitu kan, lambai-lambai, saya mikirnya kayak gitu ya. Spanduk perumahan kali. Tapi kayaknya dari kemarin gue nggak lihat spanduk itu, sambil jalan sambil mikir, lewat banget depan makam itu, emang jauh ya, panjang makam. Saya lewat, terus nggak lama sih habis ngelewatin tadi kayak spanduknya, saya bilang, tiba-tiba motor saya kok berasa nih kayak ada yang bonceng, dalam artian dek, kayak ada yang duduk gimana sih? Iya, Motor, langsung biasa, berat kan? gitu ya. Iya, kita kan jalannya nggak terlalu kenceng banget, sedang lah. Kalau ada yang duduk pasti berasa dong di jok belakang, duduk aja duduk. Saya pikir apalah gitu kan, mungkin jalanan kali, ada lubang, saya kena lubang, pikir saya gitu. Tapi pas saya lihat gini, spion gini, kayak gini, kok saya ngelirik ujung mata saya ngelirik di spion ya kan. Saya walaupun ke depan saya ngeliat, kok ada yang ngintip ya. Jadi kepalanya nih kayak ngintip gini bang, gitu. Nah, saya rambutnya panjang cewek, tapi mukanya tuh kayak tua banget. Itu dilihat dari spion. Dari spion sebelah kanan. Saya lihat lagi gini, saya ngelirik. Begitu saya, lah kok ada orang ya? Gitu kan. Perasaanku bawanya makanan, gak mungkin gue bawa orang. Kan gitu saya mikir dari situ. Jangan terusin, saya terusin makin berat nih. Makin berat jalannya. Pernah gak paham gak bang kayak gini? Lu misalnya lagi naik motor, lu megang tangan orang yang bawa motor. Lu di sini. Iya. Gitu. Iya tahu. Di pundak. Oh, berarti dipegang. Pegang. Ini gak pegangnya gini. Begini bang. Sorry, kayak gini. Oh, kayak Gue digini. lihat tangannya bang. Gue ngeliat gini langsung lirik. Waduh. Tangannya kayak bener-bener tulang doang sama kulit. Kukunya panjang. Terus di situ saya langsung astagfirullahaladzim. Ya udah, saya baca-baca sebisa saya. Saya bilang gini. Masih ada tangannya, saya bilang. Sambil jalan. Saya kerja niat narik malam demi mencari nafkah untuk anak istri saya. Tolong jangan ganggu saya. Gitu ya. Saya ngomong gitu langsung. Mau pergi atau mau saya suruh pergi. Tak, baru berasa enteng lagi. Itu tangannya nggak ada. Langsung kayak narik gini. Berasa bang. Itu udah hal yang itu udah sering lah. Berarti kayak gitu. Ada yang pernah malah dari sini. Nggak ada orang, nggak dapet, nggak dirasa tangan gini. Dek aja. Oh. Itu ada. Pernah. Oh gitu ya. Gitu. Tapi itu kejadiannya di tempat yang sama di itu di jalan beda. itu. Oh beda. Beda lagi. Oh, ada kayak gitu tangan. Tiba-tiba meluk suka pinggang digangguin kan. aja. Iya. Ada aja. Nah juga ngeliat yang sosok kayak pocong gitu pernah di jalanan. Ya wajar lah namanya jalanan gelap kan malam. Iya. Saya pikir itu mah ya apa ya, pohon pisang ya. Emang ada pohon pisang di situ banyak. Jadi saya mau ke perumahan sebelah ini, saya lewatin perumahan dulu. Ada jembatan kecil nih deskripsinya, jembatan kecil yang menembus buat ke perumahan tersebut nih. Nah di kanan kirinya banyak pohon pisang, ada kali kecil juga. Kayak gitu. Pas saya lihat, saya lewat maksudnya, saya pikir pohon pisang. Gitu. Pas gini pohon pisangnya begini masa. Oh. Lah kata saya, wah nggak beres. Dia lompat gitu. Oh gimana? Gini bang, jadi lurus dia begini, dek gitu. Oh, Kayak nengok orang gitu ngintip. ya. Iya. Kayak gini. Oh iya. Sampai saya teriak gitu, kaget saya. Iya bang, saya pikir itu pohon pisang, persis banget kayak pohon pisang. Karena mungkin belakangnya yang saya lihat ya. Iya. Kan jadi nggak kelihatan mukanya. Alhamdulillah, kalau ngeliat mukanya saya juga takut ya. Iya. Lihatnya gitu. Nah ini nggak kelihatan mukanya, jadi belakangnya mungkin. Saya berteriak saat itu, saya bilang ya maaf nih. Saya berteriak kayak, "Cong, ngapain sih?" gitu kan. Kaget saya soalnya itu saat itu. Padahal masih sore aja, masih jam 9 kayaknya waktu itu. Nganter. Makanan juga sama, ya kayak gitu itulah. Ada aja yang lewat kadang, ada yang terima makanannya ternyata itu neneknya sudah meninggal. Ya Tuhan, ada. Iya. Saya foto nggak ada, tapi itu makanan diterima saya bilang. Tapi Fotonya berubah. kalau sekarang masih ngalamin kayak gitu nggak? Sekarang sih ya ada sih beberapa, tapi terlalu panjang ya nanti cerita. Oh. Nantilah. Masih banyak. Maksudnya sampai sekarang sebenarnya masih kena gitu ya. Bahkan tempat saya, base camp saya nih, tongkrongan saya pun
Saya pikir saya doang gitu, ternyata pas lagi ngobrol mereka pada cerita, ya udah jadi kita cerita bareng. Oh, berarti Gue pikir gue doang kayak bilang gitu teman-teman kan. abang juga pada kayak gitu, Iya. kena juga. Masuk security juga ada di situ banyak kan. Ya mereka cerita gini gitu. Saya langsung nyambung lah, kirain gue doang ya bilang gitu kan. Lo juga, nah, kita mah udah dari dulu, waduh gitu. Tapi kalau teman-teman itu maksudnya sama kayak abang nggak, kayak apa namanya di aplikasi kan itu, tapi pas datang tuh orangnya udah nggak ada gitu, sama nggak kayak gitu apa beda? Beda sih. Oh beda. Beda mereka, karena kan mereka juga ada yang bawa penumpang juga. Oh gitu, iya. lain-lain. Ya mungkin ceritanya nggak tahu ya, beda ya kalau misalnya bawa penumpang mungkin orangnya udah nggak ada atau gimana. Bisa juga ada mungkin kayak gitu. Saya nggak pernah cerita sih, maksudnya mereka nggak pernah cerita yang detail ya ke saya. Cuman kata dia, udah biasa. Gitu. Ya bisa jadi ini ya, apa kalau yang orang antar orang kan pas ketemu orangnya ada, tapi pas udah diantrin, kok nggak ada di belakang ya, mungkin kayak gitu ya, kurang lebih ya. Oke, Bang Tito, makasih banyak nih udah mau cerita di obrolan tengah malam. Gitu. Tapi sebelum itu, abang ada pesan gak nih buat teman-teman yang nonton di malam ini? Ya, pesannya hati-hati aja di jalan. Sekarang lagi musim microslip ya. Tertidur saat lagi di jalan. Itu resikonya bisa kecelakaan. Itu aja sih. Lagi serem soalnya. Iya. Lagi rame di grup saya juga gitu. Hati-hati. Yang penting mah ngopi ya Bang ya. Iya. Kalau yang ngopi-ngopi ya boleh ngopi. Iya gitu aja sih. Oke, makasih banyak nih Bang Tito udah datang dan hadir buat ceritain kisahnya. Oke, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya.